Ya. Puasa lah insyaallah. Kita mulai bak puasa. Itu beliau selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana kita berada pada masih lagi bulan Sya'ban. Kira-kira tinggal 8 hari kita bersama, akan bersama dengan bulan Ramadan, yaitu Sayyidul Syuhur yang disambut dengan penuh kerinduan, ya. Seperti Rasulullah SAW, ya, masuk saja bulan Rajab sudah minta, ya, kepada Allah Ta'ala supaya diberkati hidupnya bulan Rajab, Sya'ban, dan sempat sampai kepada bulan Ramadan. Malah para sahabat, ya, di antara sahabat tabi'in yang salafus saleh, bukan saja 2-3 bulan, malah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah mohon kepada Allah supaya disempatkan bersama di bulan Ramadan, dan 6 bulan selepas itu berdoa lagi semoga diterima amalan-amalannya sepanjang bulan Ramadan. Ya, sentiasa ada perasaan cemas, ya, takut, tetapi namun mengharap semoga Allah menerima amalan ibadah yang telah dilakukan tadi itu. Jadi berbagi beberapa hari bulan Sya'ban ini, ya, bagi yang masih ada qada puasa wajib diselesaikan, ya, seterusnya. Ya, malah Rasulullah SAW saya jelaskan itu bahwa puasa sunnah Rasulullah yang dibuat selama ini setiap hari, setiap bulan, 3 pertengahannya tambah dengan Isnin Khamis, kalau tertinggal akan diqada dalam bulan Sya'ban, ya. Begitulah Rasulullah SAW, ya. Walaupun ada hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i sendiri, wa idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Apabila sudah terlepas daripada separuh Sya'ban, jangan berpuasa lagi lah sehingga masuk bulan Ramadan. Para ulama hadis mengatakan itu hadis yang agak dhaif, ya, syaz, agak terpencil, ya. Ada mengatakan mungkar dan sebagainya. Ya, boleh digunakan, tapi bagi orang yang memang kalau dia berpuasa boleh melemahkan dirinya sehinggalah boleh terjejas puasa Ramadannya nanti, maka tak payah. Tapi Nabi pernah menyatakan la tuqaddimu, ya, Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini. Jangan kamu mendahulukan, ya, bulan Ramadan tadi puasa sehari ataupun 2 hari sebelumnya, ya. Tujuannya supaya dipisahkan antara yang sunnah tadi dengan fardu, ya. Tapi bagi orang yang sudah kebiasaannya, tidak ada salahnya jatuh hari Senin, Khamis, karena sudah biasa, maka teruskan. Ataupun ada qada lagi, hatta hari yang terakhir Isya yang haram berpuasa itu, kalau qada dia kata wajib, maka selesaikan qada tadi.
ya, tidak ada masalah itu dia. Ya. Jadi kalau sekali kita masuk berkenaan dengan perihal puasa dalam bulan Ramadan, ya. Pertama sekali berkenaan dengan syahr Ramadan. Di zaman jahiliyah, kemuliaan Ramadan, bulan Ramadan belum dikenali oleh mereka. Hanya bulan-bulan al-hurum yang 4 itu, ya. Yaitu Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu saya dikenali. Ya, sebab bulan Ramadan dikenal sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu semua bulan, itu setelah diberikan, ya, sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW dan juga pada umatnya, ya, itu dengan adanya Lailatul Qadar, di mana ketika Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, ya Allah, alangkah bertuahnya umat-umat yang terdahulu, ya, Bani Israel, panjang-panjang umurnya pula, ya, beratus tahun, 500, 700 tahun. Dan ada di antara mereka sempat menyandang senjata fi sabilillah selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan bersama dengan lebih kurang 83 tahun. Ya, tapi umatku umurnya pendek belaka. Ya. Aku dikata a'maru ummati baina 60 ila 70. Wa aqallu man yajuzu ala dzalik. Atau kama qala. Umur umatku, ya, hanya di antara 60 hingga 70 tahun. Dan jarang-jarang lebih daripada itu. Kalau lebih, dia bonus lah itu, ya, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan pengaduan Rasulullah tadi, maka Allah memberikan hadiah tadi, malam Al-Qadar, ya. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Al-Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, seperti yang Nabi sebutkan tadi. Karena di zaman Bani Israel, seorang ahli ibadah dikatakan seorang abid, satu istilah yang dikenali orang-orang saleh, abid. Apabila dia telah melalui proses peribadatan selama 1000 bulan, baru dikatakan seorang abid, ya. Jadi kalau kita sempat satu saja malam Al-Qadar, itu sudah menjadi abid lah, ya. Kalau sempat 10 tahun, 10 Ramadan, 20 bulan Ramadan insyaallah. Kalau kita sempat, ya, menunaikan qiyamnya daripada awal sampai akhir, yakin insyaallah kita akan dapatkan tadi itu. Tak payah tunggu 10 yang terakhir, ya, dan seterusnya, ya. Dan itu juga merupakan sebagai penambahan nilai umur, ya, umat Rasulullah SAW yang umurnya pendek-pendek tadi. So Nabi pernah menyatakan, sebenarnya panjang umur ini bukan semestinya diberikan, ya, pertambahan tahun, hari dan sebagian bulan, tidak. Tetapi panjang umur sebenarnya adalah keberkatan umur Allah bagi, ya. Kalau Allah memberkati umur kita walaupun hanya 30-40 tahun, aku diisi, ya, bernilai dengan ratus-ratus tahun nilainya tadi itu. Karena Allah memberikan hidayah seseorang tadi, taufik, insyaallah dia akan dibimbing, tidak membiarkan waktunya kosong, terbiar begitu saja. Ada saja pengisian dengan ibadah-ibadah, dengan zikrullah, ya. Nah, sebab itu kita berdoa, ya Allah, Allahumma hadini wasaddidni. Itu saya, ya kan, Allahumma hadini wasaddidni. Ya Allah, berikan hidayahmu, ya Allah, petunjuk, ya, dan perbetulkan segala tindakan doaku, ya Allah. Ya, kalau Allah berikan sadad, maknanya taufik, insyaallah, ya, berharga sepanjang hidup kita tadi itu, ya. Yang kedua, kata Rasulullah, panjang umur sebenarnya, ya, mungkin kita diberikan zuriat yang soleh dan soleha, keturunan kita baik-baik belaka insyaallah, dan itulah akan meneruskan amalan-amalan ibadah yang kita sentiasa dapat pahala bersamanya, ya, doakan kita dan seterusnya, ya. Termasuk lagi panjang umur, Allah menjaga kita jauh dari penyakit. Walaupun sakit itu satu rahmat, menggugurkan dosa, tapi dengan sehatnya tadi digunakan, dimanfaatkan betul-betul untuk diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu panjang umur. Termasuk juga panjang umur seperti mana apa yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, waj'alli, ya,
ala lisani sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dijadikan buah tutur kata yang baik disebut-sebut oleh umat-umat yang terkemudian. Maknanya dengan jasa-jasa yang baik yang kita tinggalkan, sentiasa buat tutur yang baik, ya. So itulah dengan permintaan Ibrahim tadi, maka dikabulkan Allah, maka menjadilah selawat dalam tahiyat akhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Sentiasa disebut sampai hari kiamat, ya, sampai ya dekat kiamat dan seterusnya. Itu dikatakan panjang umur. Termasuk jadi dengan hubungan silaturahim, memanjangkan umur, ya, meluaskan rezeki dan seterusnya, ya. Jadi itu keberkatan tadi, ya. Jadi dia kata sini bahwasanya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang tinggi derajat dan besar martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan, ini sayyidus syuhur. Itu pada bulan itulah, ya, Allah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin yang dicatatkan sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang Islam tadi, ya, mukallaf yang cukup syarat-syaratnya tadi itu. Ya, seperti mana ayat yang selalu dibaca apabila masuk bulan Ramadan, inilah diulang-ulang, sentiasa diulas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ya, kita maklum bahwa setiap ayat Quran jadi dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, bermakna itu perintah berat selepas itu. Karena hanya orang beriman saja yang boleh melaksanakan perintah tadi itu. Ya, semua ayat-ayat Madaniyah, ya. Ya, wahai orang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan ke atas kamu puasa, seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, ya, berpuasa juga, ya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Ya, ayat ini mengatakan umat yang terdahulu pun diwajibkan puasa, malah puasa Ramadan, tapi mereka pandai merubah-rubah nama Ramadan itu, pindahkan bulan lain. Kalau jatuh bulan Ramadan musim panas, diubah namanya pula, ya. Itu pada dia, ya, dan seterusnya. Jadi ini masih tentang keutamaan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Dan dipilih di antara malam-malamnya satu malam itu Lailatul Qadar, yang mana ia adalah utama daripada 1000 bulan tadi. Ya. Lebih kurang 83 tahun kiraannya. Ya. Maka boleh kita renungkan dan kita sematkan dalam pikiran kita bahwa malam yang dimaksud tadi dipandang Allah Ta'ala lebih baik dan lebih utama daripada masa yang begitu panjang sekali, ya, nilainya. Maka rugilah orang-orang yang tidak mengisi dengan amal-amal pada malam itu, ya. Kemudian tentang bulan Ramadan ini banyak nama-namanya, ya. Karena diberi nama Syahrul Syiyam, bulan puasa, ataupun Syahrul Quran, bulan Quran, Syahrul Iman, bulan untuk tentang keimanan kita, Syahrul Maghfirah, keampunan, Syahrul Taibin, bagi orang-orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Abidin, ya, bulan, ya, orang-orang yang ahli ibadah, ya. Syahrul Mujtahidin, ya, berjihad kita di situ, berjihad, ya, tentang nafsu kita dan sebagainya, ya. Ya, bukan Syahrul Naum, bukan bulan tidur, ya, ataupun Syahrul Syab'an, makan kenyang, ya, bukan tujuan itu, ya. Ya, berlain dengan anggapan orang lain, kalau bulan puasa siap sedia sebelum itu, sediakan makan, ya, untuk bahan-bahan makanan sebanyak mungkin, ya, sehingga makan saya kerjanya, ya. Jadi kalau kita melihat puasa tadi, ya, puasa dia kata asalnya al-imsak, menahan, ya, menahan sesuatu, itu dari segi bahasa, ya.
Setelah kita jumpa dalam surah Maryam, Maryam berpuasa. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Tuhanku berpuasa. Maksudnya mendiamkan diri, tidak bercakap. Ya. Selama mana dia mengandung tadi, dia enggak usah pelacur dan sebagainya. Jadi jalan selamat dia bercakap, dia tak mau cakap dengan orang lain. Ya. Ya. Menurut syarah pula, huwal imsak, ya, naharan anil fatirat biniyatin min ahli min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurubis syams. Ya. Ialah imsak, menahan pada waktu siang daripada segala yang membukakan puasa, disertai dengan niat sejak daripada terbit fajar shadiq sehingga terbenamnya matahari waktu berbuka puasa. Jadi amalan puasa ini mendidik dua jenis syahwat di situ. Ya. Itu syahwal batan wal faraj. Syahwat perut, kemaluan. Bahkan dia mengatakan hanya syahwat perut, ya, mencakupi atas perut dengan bawah perut. Karena itu yang penting kita jaga itu. Sehingga Nabi mengatakan sesiapa yang boleh menjaga dua bahagian itu, dua lubang tadi, atas perut, bawah perut, insyaallah syurga baginya. Ya. Dan perut itulah sebagai puncak segala penyakit, sama ada penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Ya, kalau kita tidak berjaga, semua ditelan apa saya ikut nafsu, maka akan berbagai penyakit.